Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan serangan terbatas ke Iran. Rencana ini sebagai manuver militer pembukaan dari eskalasi yang kian memuncak. Serangan pembuka ini ditujukan untuk menekan Iran menyetujui kesepakatan nuklir. Seperti kita ketahui, Iran Amerika Serikat sedang dalam proses negosiasi. The Wall Street Journal mencatat kalau Trump hingga Jumat 20 Februari 2026 masih lebih memilih jalur diplomasi. Namun situasi dalam negosiasi disebutkan tak kunjung menemui kata sepakat. Trump menginginkan Iran sama sekali tak boleh melakukan pengayaan nuklir. Sementara Teheran bersikeras melakukannya hingga level tertentu untuk memenuhi kebutuhan energi. Laporan itu juga mengungkap pertimbangan Trump untuk melancarkan serangan militer terbatas terhadap Iran. Pada awalnya adalah langkah pertama untuk menekan Teheran agar menandatangani perjanjian. Tetapi serangan Amerika Serikat tidak akan mencapai tingkat serangan skala penuh, di mana dapat memicu respons pembalasan besar-besaran. Serangan pembuka akan menargetkan sejumlah situs militer atau pemerintah. Namun hal lain terjadi jika Iran terus menolak mematuhi arahan Trump untuk menghentikan pengayaan uranium. Amerika Serikat akan merespons dengan serangan berskala besar. Opsi serangan terbatas pertama menunjukkan bahwa Trump mungkin terbuka untuk menggunakan kekuatan militer, tidak hanya sebagai hukuman atas kegagalan Iran mencapai kesepakatan, tetapi juga untuk mendapatkan kesepakatan yang sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat. Masih belum jelas seberapa serius Trump mempertimbangkan opsi ini setelah berminggu-minggu. Meski begitu, ada hal yang menjadi kekhawatiran. Serangan kecil apapun ke Iran akan menghasilkan respons pembalasan yang melebar. Iran sudah memperingatkan setiap jenis serangan Amerika Serikat akan dibalas secara keras dan tegas. Amerika Serikat telah mengerahkan aset militer secara besar-besaran ke Timur Tengah. Langkah ini dinilai bukan hanya sekedar unjuk kekuatan, namun sinyal bahwa Pentagon memiliki kemampuan untuk melenyapkan Iran dalam hitungan jam. Hal tersebut disampaikan mantan Wakil Komandan Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM, Laksamana Madya Robert Harward. Dalam wawancara bersama Yerusalem Post pada Kamis, ia menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat tidak mentolerir senjata nuklir Iran. Menurutnya, Pentagon telah menyiapkan skenario serangan jika tidak ada kesepakatan yang dicapai. Skenario tersebut menjelaskan bagaimana Amerika Serikat menetralisir kemampuan ofensif Iran sambil melindungi warga sipil. Gelombang pertama akan menargetkan lokasi dan peluncur rudal strategis. Sementara yang kedua yakni menetralisir sisa-sisa kelompok proksi yang berada di luar negeri yang berpotensi melakukan pembalasan terhadap Israel. Namun perubahan strategi yang paling signifikan menyangkut cengkeraman kekuasaan internal rezim. Harward menyarankan bahwa serangan tersebut akan menargetkan markas Korps Garda Revolusi Islam. Ia mengklaim Amerika Serikat punya kemampuan perang yang jauh lebih modern dibandingkan saat perang Irak dan Afghanistan. Dulu, Pentagon hanya bisa melakukan 40 atau 50 serangan per hari. Sementara sekarang disebut mampu melakukan ratusan serangan per hari. Harward yakin bahwa pasukan Amerika Serikat mampu melumpuhkan struktur komando Garda Revolusi Iran hanya dalam hitungan jam. Di sisi lain, Iran juga berulang kali memperingatkan Amerika Serikat soal pembalasan. Pemimpin tertinggi Ali Khamenei sempat menyoroti hadirnya kapal induk Amerika Serikat di Timur Tengah. Menurutnya, kapal itu memang berbahaya, namun lebih berbahaya lagi senjata yang mampu menenggelamkan kapal tersebut. Amerika Serikat dilaporkan berencana membangun pangkalan militer besar di jalur Gaza. Pangkalan tersebut disiapkan sebagai basis operasi Pasukan Stabilisasi Internasional atau ISF. ISF merupakan pasukan multinasional yang berada di bawah naungan Board of Peace, lembaga yang dibentuk Presiden Donald Trump. Lembaga ini diketuai langsung oleh Trump dan dipimpin sebagian oleh menantunya Jared Kushner. Berdasarkan dokumen perjanjian yang ditinjau The Guardian, pangkalan ISF akan membentang lebih dari 350 hektar. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan total luas 1.400 meter kali 1.100 meter. Area ini nantinya akan dikelilingi oleh kawat berduri dan 26 menara pengawas lapis baja portable. Fasilitas lainnya meliputi area latihan menembak senjata ringan, bunker, dan gudang peralatan militer. Ada juga jaringan bunker bawah tanah yang dilengkapi sistem ventilasi canggih. Kontraktor diwajibkan melakukan survei geofisika untuk mengidentifikasi adanya rongga di lokasi tersebut. Rongga ini merujuk pada terowongan bawah tanah milik Hamas.
Indonesia telah berkomitmen untuk mengirim 8.000 pasukan ke Gaza dalam rangka misi kemanusiaan. Hal tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri rapat perdana Board of Peace di Washington Kamis kemarin. Selain Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania juga bersedia mengirim pasukan untuk ISF. Pasukan ini bertugas mengamankan perbatasan dan menjaga perdamaian, kemudian melindungi warga sipil serta melatih polisi Palestina yang telah melalui proses verifikasi. Thank you, Caroline, Mr. President. It's an honor to be here today as the ISF commander. The ISF will do two things: stabilize the security environment in Gaza and enable civilian governance as established by the National Committee. For the last few months, we've had a team on the ground of U.S. military experts preparing the infrastructure for the ISF. This team's already operating from a combined joint operations center that's going to be the headquarters for the entire ISF. As you can see on our map, our plan is for the ISF to be assigned in 5 different sectors, each sector receiving 1 ISF brigade. In the short term, we plan to deploy to the Rafah sector first, in addition to the training of police. Midterm objective is to continue to expand sector by sector, all moving to our long-term 12,000 police and 20,000 ISF soldiers. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. With these first steps, we will help bring the security that Gaza needs for our future prosperity and enduring peace. Thank you. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham secara terbuka mengejek Iran. Ejekan itu dilontarkan kepada pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ancaman Khamenei untuk menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat ditepis Graham. Kapal induk USS Abraham Lincoln sudah siaga di dekat Iran, tinggal menunggu perintah Presiden Donald Trump untuk menyerang negara Islam tersebut. Melalui unggahan di X pada Selasa 18 Februari 2026, Khamenei memperingatkan kapal-kapal perang Amerika Serikat yang dikirim ke dekat Iran. Khamenei menulis, Presiden Trump terus-menerus mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengirim kapal perang ke arah Iran. Tentu saja, kapal perang adalah peralatan militer yang berbahaya. Namun menurutnya, ada yang lebih berbahaya daripada kapal perang, yakni senjata yang dapat menenggelamkan kapal perang itu ke dasar laut. Senator Graham, yang dikenal sebagai sekutu dekat Trump, meledek ancaman Khamenei tersebut. Ia menyebut omongan berani untuk pria gemuk bermata satu. Kritik Senator Partai Republik tersebut merujuk pada sebuah kalimat dari film barat tahun 1969, True Grit. Ia juga seakan meledek dengan kalimat sampai jumpa di bioskop. Graham telah meningkatkan retorikanya terhadap Iran dalam beberapa hari terakhir, menyamakan Khamenei dengan diktator Nazi Adolf Hitler pada konferensi keamanan Munich pekan lalu. Dia juga menyerukan perubahan rezim di Iran serta serangan terhadap infrastrukturnya. Sementara itu, Pentagon telah memberitahu Trump bahwa mereka siap menyerang Iran Sabtu besok. Bahkan telah memberinya pengarahan tentang opsi serangan, termasuk kampanye udara yang berpotensi berlangsung selama berminggu-minggu. Bermaksud membunuh puluhan pemimpin politik dan militer Iran dengan tujuan akhir menggulingkan pemerintah. Namun Trump belum membuat keputusan akhir. Amerika Serikat telah menumpuk kekuatan militer di Timur Tengah. Kelompok yang bertugas menyerang kapal induk USS Abraham Lincoln sudah berada di wilayah tersebut. Menurut informasi, USS Gerald R. Ford serta jet tempur tambahan sedang dalam perjalanan.